Jadi, selamat malam ya, Bu Rizka, kami dari kelompok Enterprise Database menjelaskan tools tentang PostgreSQL. Sebentar saya kasih lihat ini ya. Oke. Nah, di sini uh, nama anggotanya terdiri dari saya sendiri, Joshua Marvin, Robert, dan Carlson Jingga. Jadi kemudian saya jelaskan sejarah PostgreSQL-nya. PostgreSQL dikembangkan pertama kali di Universitas California, Berkeley pada tahun 1986. Ini sebagai bagian dari proyek Postgres, awalnya merupakan penerus dari Ingress Database. Tahun 1996, proyek ini diberi nama PostgreSQL untuk mencerminkan dukungan terhadap SQL atau Structured Query Language. Terus kini menjadi salah satu sistem manajemen basis data open source paling populer di dunia. Yang kedua ada requirement. Requirement PostgreSQL itu ada dari sistem operasinya Windows, Linux, macOS, BSD. Terus RAM minimal 2 GB atau disarankan 4 GB atau lebih. Ruang penyimpanannya itu minimal 1 GB untuk instalasi dasar. Terus CPU-nya itu dual core atau lebih. Dependencies-nya itu GCC, libreline, zlib, dan tool build sesuai platform. Terus keunggulan PostgreSQL itu ada 6, ya ada 6. Open source dan gratis tanpa biaya lisensi, terus mendukung standar SQL yang lengkap, skalabilitas tinggi untuk aplikasi besar. Dukungan untuk replikasi dan clustering, kemudian komunitas aktif dan dokumentasi lengkap. Integrasi mudah dengan berbagai bahasa pemrograman atau Python, Java, PHP, dan lain-lain. Terus kekurangannya itu PostgreSQL, proses instalasi dan konfigurasi awal bisa lebih rumit dibanding database lain seperti MySQL. Terus konsumsi memori relatif lebih tinggi, terutama untuk beban kerja besar. Performa write intensif bisa sedikit lebih lambat dibanding database non-ACID. Tidak semua tool pihak ketiga mendukung PostgreSQL secara penuh. Kurva pembelajaran cukup tinggi bagi pengguna baru. Manajemen replikasi dan clustering memerlukan pemahaman teknis lebih dalam. Selanjutnya dilanjutkan oleh Robert. Oke, selanjutnya fitur PostgreSQL. Pertama itu tipe data custom dan ekstensi. Misalnya PostGIS, JSONB, XML, dan Hastor. Terus transaction management, contohnya asset compliant. Nah, selanjutnya multi-version concurrency control. Terus support untuk store procedure dan triggers. Selanjutnya keamanan dengan autentikasi, enkripsi, dan robust access control. Dan terakhir itu logical replication dan backup tools bawaan. Contohnya pgdump dan pgbase backup. Oke, yang keenam, perbandingan dengan database yang lain. Dari aspek lisensi, PostgreSQL itu memiliki open source, MySQL juga open source, sedangkan Oracle komersial dan SQL Server komersial. Yang kedua, fitur lanjut. Yang PostgreSQL sangat lengkap, MySQL terbatas, Oracle lengkap, dan SQL Server lengkap. Terus performa OLTP, PostgreSQL-nya stabil, MySQL-nya cepat, Oracle-nya sangat cepat, dan SQL Server-nya cepat. Dari skalabilitas, PostgreSQL tinggi, MySQL sedang, Oracle sangat tinggi, dan SQL Server tinggi. Terus yang terakhir, kemudahan setup. PostgreSQL sedang, MySQL mudah, Oracle sulit, dan SQL Server sedang. PostgreSQL unggul dalam fleksibilitas dan fitur, tapi MySQL masih lebih populer untuk aplikasi web ringan. Yang ketujuh, penggunaan di dunia industri. Berisi contoh nyata perusahaan besar yang menggunakan PostgreSQL. Contohnya Instagram, dia menyimpan data pengguna. Yang kedua, Reddit untuk manajemen konten dan komentar. Spotify untuk metadata musik dan log analitik. NASA untuk manajemen data ilmiah besar. Dan yang terakhir, TripAdvisor untuk data user generate content. Ini menunjukkan PostgreSQL bukan hanya untuk riset, tapi juga mampu menangani sistem enterprise besar. Terakhir, kesimpulannya, PostgreSQL
merupakan database enterprise open source dengan performa tinggi. Terus mendukung banyak fitur lanjutan dan standar SQL. Cocok untuk aplikasi berskala besar dan sistem analitik. Dan tantangannya hanya pada konfigurasi awal dan manajemen performa. Nah, ini merupakan contoh referensi kami. Dan selanjutnya program akan dijelaskan oleh Carson.